wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kita dapat dipertemukan pada pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya, alangkah lebih baiknya jika kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Sebelumnya, Elvara silakan memimpin doa pada pertemuan pada pagi hari ini. Baik, Bu. Untuk kita pada pagi hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya, Mbak Elvara telah memimpin doa. Lalu, Ibu akan mempresenti kalian terlebih dahulu. Wahyunida Khairul Latifah. Hadir, Bu. Baik, Elvara Amelia. Hadir, Bu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu dengan lengkap ya. Jadi tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker dan juga menjaga jarak. Sebelumnya Ibu izin membagikan salindia terlebih dahulu. Apakah salindia yang Ibu share sudah terlihat, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, kita pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai topik ceramah. Sebelumnya kemarin pada pertemuan minggu lalu, Ibu telah menjelaskan sedikit materi tentang ceramah ya, anak-anak. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Pada kompetensi dasar 4.5, yaitu menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah. Dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK pada pembelajaran pagi hari ini adalah 3.5.1, yaitu siswa mampu menentukan unsur-unsur ceramah, isi informasi, dan juga kebahasaan dalam teks ceramah. Dalam poin 3.5.2, siswa diharapkan mampu untuk menemukan informasi dan juga permasalahan aktual dalam teks ceramah. Pada poin 4.5.1, siswa mampu menulis kerangka teks ceramah sesuai dengan topik yang dipilih, dengan memperhatikan isi, kebahasaan, dan topik teks ceramah. Pada 4.5.2, siswa diharapkan untuk mampu mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi kerangka teks ceramah yang disusun. Lalu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini apa? Yang pertama adalah siswa mampu memahami unsur-unsur ceramah, isi informasi, dan juga kebahasaan dalam teks ceramah. Yang kedua, siswa mampu memahami dan mengerti informasi berupa permasalahan aktual dalam teks ceramah. Yang ketiga, tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu memahami kerangka teks ceramah. Dan yang keempat, siswa mampu menuliskan kerangka teks ceramah sesuai dengan topik yang dipilih, dengan memperhatikan isi, kebahasaan, dan juga topik teks ceramah. Dan yang kelima, siswa mampu mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi kerangka teks ceramah. Lalu pada pertemuan
pagi hari ini, materi pembelajaran yang akan kita bahas dan akan Ibu terangkan yaitu mengenai unsur-unsur ceramah, kebahasaan dalam teks ceramah, isi yang terkandung dalam ceramah, informasi dan permasalahan aktual yang disajikan dalam teks ceramah, dan juga kita akan menyusun kerangka teks ceramah. Kita akan mengulas pengertian dari teks ceramah yang telah Ibu jelaskan pada pertemuan minggu lalu. Coba siapa yang mengerti arti dari dan pengertian dari teks ceramah? Ayo, siapa coba yang bisa? Saya, Bu. Oh ya, Saya. coba jelaskan apa itu teks ceramah. Mungkin ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Ceramah biasanya berisi nasihat-nasihat atau petunjuk-petunjuk yang bertujuan untuk meyakinkan pendengar atau pembaca. Mungkin itu, Bu. Ya, betul sekali ya, Mbak Nida, bahwa pengertian teks ceramah adalah tulisan yang terdiri dari beberapa paragraf yang berisi informasi pengetahuan atau ajakan kepada halayak yang mendengarkan. Dan teks ceramah biasanya memiliki pesan yang bertujuan untuk memberikan nasihat, petunjuk, atau petua secara lisan. Ini juga merupakan pengertian yang sudah dijelaskan oleh Mbak Wayunida tadi. Lalu kita akan membahas dari apa itu tujuan dari teks ceramah. Tujuan umum ceramah biasanya dirumuskan dalam 3 hal, yaitu memberitahukan, yaitu informatif, mempengaruhi atau persuasif, dan menghibur atau rekreatif. Yang pertama adalah ceramah informatif atau memberitahukan. Ditujukan untuk menambah pengetahuan pendengar. Misalnya, ceramah tentang peranan para pelajar pada masa Perang Kemerdekaan dan juga posisi Indonesia di kancah internasional. Ceramah persuasif ditujukan agar pendengar mempercayai, menyetujui, akan mengikuti ajakan pembicara. Misalnya adalah ceramah tentang cara-cara hidup sehat dan juga bagaimana cara menjaga lingkungan. Lalu yang ketiga ada ceramah rekreatif, ditujukan agar pendengar merasa terhibur. Karena itu ceramah ini banyak diwarnai oleh guyonan-guyonan, humor, ataupun anekdot. Dan ceramah juga memiliki tujuan khusus. Tujuan khusus merupakan rincian dari tujuan umum yang telah Ibu sebutkan tadi. Tujuan khusus lebih informasional, lebih jelas, dan juga terukur dalam pencapaiannya. Contoh dari hubungan topik, tujuan umum, dan tujuan khusus, contohnya adalah topik keragaman budaya di daerah. Tujuan umumnya yaitu memberi tahu, dan juga tujuan khususnya agar pendengar mengetahui bahwa setiap daerah memiliki budaya yang khas, dan juga dalam budaya yang dimilikinya tidak dimiliki oleh budaya yang lain. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ciri-ciri dalam teks ceramah. Dalam teks ceramah menggunakan bahasa yang sopan dan juga mudah dipahami oleh para pendengarnya. Disampaikan oleh seorang yang mempunyai sebuah keahlian dalam bidang atau disiplin ilmu tertentu. Ceramah juga memiliki struktur yang lengkap. Ceramah terdiri atas pendahuluan, isi, dan juga penutup. Dalam ceramah, isinya harus bersifat objektif, jelas, dan juga terbukti kebenarannya. Jadi dalam teks ceramah tidak boleh memperlihatkan informasi-informasi yang belum jelas. Namun informasi yang diberikan harus disertai dengan bukti kebenarannya. Ciri-ciri teks ceramah yang terakhir adalah dalam pemilihan tema atau inti dari penyampaian sebuah ceramah akan digunakan tema yang sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi di masyarakat atau kegiatan yang sedang diselenggarakan.
Lalu kita akan membahas tentang struktur teks ceramah. Struktur teks ceramah yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan berisi pembuka. Bagian ini berisi salam pembuka, ucapan penghormatan, dan juga ucapan syukur. Dalam pendahuluan juga berisi pengantar. Bagian ini adalah paragraf pengantar yang mengarahkan pada topik. Biasanya pengantar berasal dari informasi atau berita yang faktual yang masih terkait dengan topik ceramah ya anak-anak. Lalu dalam struktur ceramah juga ada isi ceramah. Isi ceramah merupakan inti dari struktur ceramah itu sendiri. Dalam isi ceramah berisi paparan dari penceramah, pandangan umum, ilustrasi, dan juga materi yang akan disampaikan oleh penceramah. Ya, berisi gagasan, berisi ide besar yang ingin disampaikan kepada pendengar. Ceramah yang baik berisi satu gagasan besar yang kemudian dikembangkan dalam subtopik. Dan yang terakhir dalam struktur ceramah berisi penutup. Dalam penutup berisi simpulan, ucapan permintaan maaf, dan juga salam penutup. Lalu kita akan membahas mengenai unsur-unsur ceramah. Dalam unsur-unsur ceramah terdapat 5 unsur. Yang pertama adalah penceramah. Penceramah adalah orang yang menyampaikan isi sebuah ceramah. Untuk menjadi penceramah, seseorang harus memiliki ilmu yang mumpuni terhadap materi yang diberikan kepada pendengar. Unsur ceramah yang kedua ada pendengar, yaitu orang yang mendengarkan isi sebuah ceramah yang disampaikan. Dalam hal ini, pendengar bisa siapa saja dan tidak dibatasi oleh status sosial, umur, jenis kelamin, latar belakang, dan lain-lain. Dan yang ketiga, unsur ceramah ada materi, yaitu isi atau tema ceramah yang disampaikan sebagai informasi yang disampaikan oleh penceramah kepada pendengar. Materi dalam ceramah berasal dari ajaran-ajaran agama, akan tetapi ceramah yang bagus adalah ceramah yang mampu membuat pendengar tergugah dan juga terdorong untuk melakukan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh penceramah. Selain itu, materi hendaknya disusun secara sistematis, sehingga materi yang akan disampaikan dapat diterima dan juga dapat dipahami oleh pendengar. Dari unsur-unsur ceramah yang keempat adalah metode ceramah. Metode ceramah adalah cara-cara yang digunakan seseorang penceramah untuk menyampaikan sebuah materi. Metode ceramah terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama impromptu, merupakan metode ceramah tanpa adanya persiapan sebelumnya. Penceramah akan menyampaikan ceramah sesuai dengan apa yang dipikirkannya dan juga tidak ada bantuan dalam bentuk naskah atau apapun. Jadi itu murni dari pemikiran seorang penceramah. Yang kedua adalah menghafal. Metode ceramah di mana sang penceramah sudah menghafal terlebih dahulu mengenai teks ceramah yang akan disampaikannya kepada pendengar. Dan yang ketiga adalah membaca naskah. Metode ini dengan cara membaca naskah lengkap yang sebelumnya sudah dipersiapkan. Jadi sebelum penceramah mengisi ceramah, maka ia akan menyiapkan naskah terlebih dahulu. Lalu naskah tersebut dibacanya saat ia memberikan ceramah kepada pendengarnya. Dan yang terakhir adalah ekstemporan, merupakan metode ceramah yang menulis pokok-pokok pikiran sebagai catatan pengingat. Jadi dalam ekstemporan ini tidak ditulis full mengenai ceramah yang akan disampaikan, namun poin-poinnya saja. Lalu catatan tersebut bisa digunakan sebagai panduan dari penceramah ketika menyampaikan ceramahnya. Dan yang terakhir dalam unsur-unsur ceramah terdapat media ceramah. Media ceramah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada pendengar. Ceramah di zaman sekarang tidak hanya dilakukan di rumah ibadah saja, namun juga bisa dilakukan di banyak tempat. Tetapi ada juga kegiatan ceramah bisa dilakukan secara langsung maupun dilakukan secara
online atau virtual. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai kebahasaan dalam teks ceramah. Dalam teks ceramah, unsur kebahasaan adalah menggunakan kalimat tunggal atau majemuk. Yang kedua, menggunakan kata kerja mental. Yang ketiga, kalimat yang digunakan bersifat deklaratif dan imperatif. Yang keempat, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi, menggunakan kata-kata teknis atau berkenaan dengan topik yang akan disampaikan. Dan yang terakhir adalah menggunakan kalimat sapaan orang kedua, ketiga yang disesuaikan dengan keadaan setempat. Dan juga dalam menyampaikan teks ceramah, kita harus santun dan juga memahami kondisi dalam teks ceramah tersebut. Lalu kita juga akan belajar mengenai kerangka teks ceramah. Kerangka ceramah merupakan rencana yang memuat garis-garis besar materi yang akan diceramahkan. Kerangka ceramah bermanfaat dalam memudahkan penyusunan karangan sehingga karangan menjadi lebih sistematis dan teratur, menghindari timbulnya pengulangan pembahasan, serta membantu pengumpulan data dan sumber-sumber yang diperlukan. Jadi, jika anak-anak akan membuat teks ceramah, kita harus menyusun kerangka teks ceramah terlebih dahulu, agar kita lebih mudah dalam menyusun teks ceramah yang akan kita tulis. Lalu, kerangka ceramah yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Kerangka ceramah yang baik merupakan ceramah yang meliputi 3 bagian pokok, yaitu adanya pengantar, isi, dan juga penutup. Lalu, maksud dari ceramah diungkapkan dengan jelas. Dan yang ketiga, setiap bagian dalam kerangka ceramah hanya memiliki satu gagasan saja. Dan yang terakhir adalah bagian-bagian dalam kerangka ceramah harus tersusun secara logis. Lalu Ibu akan membacakan contoh teks ceramah. Selamat siang teman-teman, salam sejahtera. Puji syukur patut kita panjatkan karena masih diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Terima kasih pula pada guru dan teman-teman sekalian yang telah memberi saya kesempatan untuk menyampaikan ceramah. Sebelumnya, izinkan saya bertanya, apakah teman-teman pernah berbuat curang saat ulangan atau mencontek pekerjaan teman? Saya yakin cukup banyak. Hari ini saya akan berceramah mengenai perbuatan curang atau mencontek. Mencontek biasa kita lakukan saat tidak bisa mengerjakan soal ujian, saat kita tidak bisa mengerjakan tugas, atau saat tugas yang diberikan oleh guru terlihat sulit menurut kita. Saya paham itu karena saya sendiri juga pernah mencontek. Namun, teman-teman, saya sadar mencontek adalah perbuatan yang tidak terpuji. Daripada bingung dan gugup saat ujian, agar bisa mengerjakan soal ujian dengan kemampuan sendiri, kita seharusnya belajar dengan tekun. Bila kesulitan mengerjakan tugas, kita harus meminta bantuan kepada teman atau guru untuk menjelaskan bagian yang kalian kurang pahami. Perbuatan curang hanya akan merugikan teman dan diri kita sendiri. Di atas itu semua, kejujuran adalah nilai penting dalam kehidupan. Kejujuran melebihi nilai yang tertera di raport. Mari sama-sama berlaku jujur dan jangan mencontek. Kira-kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Ibu sampaikan mengenai materi pembelajaran pada pagi hari ini, apakah ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapat? Saya izin bertanya, Bu. Baik, silakan. Saya izin bertanya, apa saja sih teknik-teknik dalam berceramah itu? Terima kasih. Baik, teknik-teknik Ibu akan berusaha menjawab ya, Mbak Elvara. Ya, Bu. Dalam berceramah tentunya ada teknik-teknik yang harus kita kuasai, seperti lafal. Lafal adalah cara mengungkapkan kata atau bunyi bahasa
Lalu ketidaktepatan penceramah dalam melafalkan kata atau bunyi bahasa dapat mengurangi pemahaman pendengar. Jadi jika pelafalan sang penceramah baik, maka pendengar akan mudah mengerti dan juga paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh penceramah. Lalu teknik yang kedua adalah mengenai intonasi. Intonasi merupakan naik turunnya lagu kalimat. Perbedaan intonasi menyebabkan perbedaan makna kalimat itu. Kemungkinan berbentuk kalimat berita, tanya, atau perintah. Selain menunjukkan maksud kalimat, intonasi juga berfungsi sebagai mengekspresikan perasaan pembicara. Lalu teknik yang ketiga yang harus kita kuasai sebelum melakukan ceramah adalah mengenai sikap tubuh. Sikap tubuh seseorang tentunya sangat berpengaruh besar terhadap suasana dan tanggapan para pendengarnya. Jika sikap tubuh yang kita lakukan kaku, dapat menyebabkan pendengar merasa tidak tertarik dan juga cepat bosan dengan penampilan berbicara. Itu teknik-teknik dalam ceramah, Mbak Elvara. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya ingin Sudah, bertanya, Bu, cukup jelas. Baik, Mbak Nita, apa yang akan ditanyakan? apa saja yang perlu diperhatikan dalam membuat ceramah? Dalam membuat ceramah, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kita harus bisa mengenali konteks. Yang kedua, kita harus bisa menentukan topik. Kita harus bisa menyusun kerangka ceramah seperti yang telah Ibu jelaskan tadi. Itu juga membuat kita harus memperhatikan dalam pembuatan ceramah. Yang terakhir atau yang keempat adalah kita harus bisa mengumpulkan dan memilih bahan. Seperti itu, Mbak Wahyunida, jawaban dari Ibu. Apakah sudah jelas? Sudah, Bu, sudah jelas. Baik, apakah dari anak-anak ada yang ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya lagi, Bu. Iya, apa Mbak? Apakah ada tips-tips khusus seperti persiapan yang dilakukan sebelum memberikan ceramah di depan umum? Kan kebanyakan orang kalau ingin memberikan ceramah di depan umum itu pasti gugup seperti itu. Apakah ada tips-tips? Oh, mengenai tips-tips sebelum melakukan ceramah di depan umum itu tentunya ada ya, Mbak. Yang pertama adalah kita harus melihat lama waktu atau durasi ceramah yang akan dibawakan. Tentunya dalam suatu acara, dalam menyampaikan ceramah itu sudah diberi waktu yang harus kita lakukan saat mengisi ceramah. Lalu yang kedua, kita harus bisa menyusun kata-kata yang mudah dan juga diterapkan. Jika kita menyusun kata-kata dengan mudah, maka tentunya pendengar akan lebih paham mengenai apa yang akan kita sampaikan. Lalu kita harus mengetahui jenis ceramah atau tema acara. Dan yang terakhir adalah kita harus menyiapkan bahan-bahan pelengkap ceramah. Seperti itu, Mbak Elvara. Apakah sudah paham? Sudah, terima kasih. Baik, selanjutnya Ibu akan mengetes salah satu dari kalian untuk membaca teks ceramah. Apakah kalian sudah mencari contoh teks ceramah seperti yang telah Ibu tugaskan pertemuan kemarin? Halo, apakah suara Ibu terdengar? Terdengar, Bu. Mungkin Apakah saya sudah mencari contoh teks ceramah, Nida? Bagaimana Mbak Nida? baik, saya akan
membaca ceramah tentang pentingnya memperkaya literasi, yaitu yang pertama pembuka atau tesis. Literasi merupakan satu di antara modal utama yang harus terus ditingkatkan dalam menghadapi era revolusi 4.1.0 ini. Apalagi Indonesia sedang dalam keadaan darurat literasi. Hal tersebut dibuktikan melalui penelitian PISA yang menempatkan Indonesia di urutan ke-62 dalam minat membaca. Yang kedua, isi atau rangkaian argumen. Di zaman yang serba cepat dan instan ini, kebutuhan akan pengetahuan yang kaya menjadi sangat penting. Literasi adalah kunci utama untuk mendapatkannya. Jika tidak, saya pikir kita akan dengan mudah tertinggal oleh zaman yang sedang terus berlari kencang melalui teknologi informasi dan komunikasi. Kecepatan media teknologi informasi dan komunikasi juga membuat informasi mampu menyebar dengan cepat pada semua lapisan masyarakat. Tanpa literasi yang kaya, seseorang akan mudah terhasut oleh berita bohong yang dapat menyebar jauh lebih cepat dari pesan kebaikan. Literasi juga menjadi gerbang utama dalam menggapai masa depan abad ini. Bagaimana tidak, percepatan industri yang tak terkendali ini mungkin akan menumbuhkan ekonomi dengan cepat, tapi juga akan banyak memberikan permasalahan. Mengapa demikian? Karena sesuatu yang dikerjakan secepat mungkin akan jauh lebih rawan untuk mendapatkan masalah purna produksi. Maka dari itu, problem solving atau pemecahan masalah adalah salah satu kemampuan yang wajib dimiliki untuk menghadapinya. Dari mana kita mendapatkan hal tersebut? Lagi-lagi jawabannya literasi. Oleh karena itu, pemahaman akan suatu wawasan dalam teks pengetahuan atau literasi harus ditingkatkan. Kita tidak hanya bisa mengandalkan internet untuk mengetahui sesuatu. Wawasan itu untuk dikuasai, bukan untuk diingat, apalagi diketahui melalui satu klik saja. Wawasan semacam itu justru hanya menyesatkan dan tidak dapat memberikan dampak baik bagi pengembangan diri. Itu saja, Bu, ceramah dari saya. Sudah bagus ya dalam mencari teks ceramah sudah benar. Namun lebih baik Wahyunida lebih memperhatikan mengenai pelafalan dan juga intonasi. Karena pada kali ini anak-anak sudah aktif dalam mengikuti pembelajaran, Ibu ucapkan terima kasih banyak dan juga Ibu akan memberi tugas kepada anak-anak untuk membuat teks ceramah dengan perangkat ceramah terlebih dahulu dengan pengumpulan berupa teks dokumen dalam bentuk PDF dan deadline 1 minggu. Tetapi anak-anak tidak boleh mencarinya di Google, tetapi membuat sendiri dengan kerangka masalahnya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Dan juga mohon maaf jika Ibu banyak melakukan kesalahan. Ibu tutup pertemuan pada pagi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.